أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. من يتق الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الربيع. Wa ma ahsana makila. Kita ini masih melanjutkan pembahasan tentang nadom ya, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa rasul syari habaila. Wa ma ahsana makila. Wa ma ahsana makila ini adalah sifat ta'jub, maknanya alangkah baiknya apa yang dikatakan. Wa ma ahsana makila, alangkah baiknya apa yang dikatakan. Man, bermula siapapun orang yattaqi yang takwa yang manallakan Allah, fadzaka maka bermula itu alladzi siko ya, orang yang digiring ilai kepada alladzi al-majru oleh perdagangan ar-rabihu yang untung. Ada penyair yang mengungkapkan tentang siapa itu orang yang bertakwa itu. Mayyataqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi majrur rabi. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang digiring kepadanya perdagangan yang untung. Kenapa untung? Karena takwa itu kan, orang yang bertakwa itu orang yang imtithalu awamrillah wajtinab nawahi, yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang yang ahli taat, ahli ibadah, dan itu dipastikan untung karena setiap satu amal kebajikan paling tidak dibalas dengan 10 kali lipatnya. Manja'an bila senati palu asram taliah, bahkan bisa sampai 700 lipat, bahkan lipatnya tak terhingga. Untung yang bagaimana? Karena orang kalau ahli takwa, ahli ibadah, ia beramal paling mulai dari balik sampai ajal, namun menikmati pahalanya itu abadi, khaliduna fiha, mereka orang-orang kekal di dalam surga dan lain sebagainya ya. Wakilan dikatakan itu halnya pula, man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Man, bermula siapapun orang arafah yang mengenal yang man Allah akan Allah falam tughni lalu tidak mencukupi ya, falam tughni maka tidak mencukupi akan man ma'rifatullahi, kemarifatan kepada Allah, fadzaka maka bermula itu orang itu asyaqi, orang yang celaka. Ma dharra ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa ma dzalaki. Ma dharra tidak bahaya ta'ati akan orang yang memiliki ketaatan, ma oleh apapun saja nalahu yang memperolehnya atau mengenainya, fi ta'atili di dalam taat kepada Allah, wa ma dza dan apa saja
yang orang ini lagi yang menjumpai ia ma yasnal abdu bi izil gina wal izu kullal izi lil muttaqin. Ma apakah itu yasnu akan berbuat al abdu seorang hamba bi izil gina dengan kemuliaan kekayaan, wal izu halnya bermula kemuliaan, kullal izi ya, halnya keseluruhannya kemuliaan itu lil muttaqi untuk orang yang bertakwa atau milik orang yang bertakwa. Man arafallaha falam tunihi ma'rifatullahi fadaka syaki maghradat ta'ati ma nalahu bi ta'atillahi wa madalaki ma yasna'ul abdu bi izzil ghina wa izqul al izzil muttaqi. Ya, dibaca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyattaqillaha fadaka ladhi siqa ilahil majrur rabihu. Mayyattaqillaha fadaka ladhi siqa ilahil majrur rabihu. Ya galai, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyattaqillaha fadaka ladhi siqa ilahil Jadi dalam syair ini penyair menyatakan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang ia digiring kepadanya perdagangan yang menguntungkan. Wakila aidan didekatkan pula dalam syair yang lain, Naraballaha falam tunihi ma'rifatullahi fadaka syaki. Sama. Mawdaradat ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madalaki. Mawdaradat ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madalaki. Ayasna'ul abdu bi'izil ghina wal izu kullal izilil muttaqi. Ayasna'ul abdu bi'izil ghina wal izu kullal izilil muttaqi. Penyair yang lain mengatakan man arafa Allah falam tuni ma'rifatullahi fadaka syaki. Orang yang telah mengenal Allah lalu ma'rifatullahnya itu tidak mencukupinya. Maksudnya ketika ada orang diberi oleh Allah anugerah bisa mencapai derajat ma'rifatullah, dia mengenal Allah, lalu dia merasa bahwa ma'rifatullah itu tidak mencukupinya, masih ingin segala macam pemberian yang lain, misalnya ingin pangkat dan jabatan, ingin harta benda dan sebagainya, maka orang ini adalah orang yang celaka. Padahal harusnya ketika dia sudah mendapatkan ma'rifatullah, dia sudah merasa cukup. Karena ma'rifatullah itu adalah atyabul asyad. Jadi ada makalahnya Syekh Malik bin Dinar, beliau mengatakan kharajan nasu wa lam yadhuq atyabul asyad. Manusia itu telah keluar dari negeri dunia ini, sudah mati, sedangkan mereka belum mencicipi atyabul asyad. Ketika ditanya apa atyabul asyad, beliau menjawab ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'rifah, ma'rifatullah, itulah atyabul asyad. Terbaiknya segala sesuatu yang ada di muka bumi, yaitu mendapatkan anugerah ma'rifatullah. Ini ada orang sudah diberi Allah ma'rifatullah tapi ada merasa kurang,
merasa belum cukup, wah fadaka syaqi, itu adalah orang yang celaka. Ma darradat ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madalaki, apapun saja ya. Maksudnya ma darradat ta'ati, tidak akan membahayakan, tidak akan madarat kepada orang yang punya ketaatan ini apa yang ia memperolehnya di dalam taat kepada Allah dan apa yang menjumpainya. Artinya ketika orang menjadi ahli taat, ia punya ketaatan dalam hidup, apapun yang ia terima, apapun yang dia jumpai dalam ketaatannya kepada Allah, tidak bahaya. Insya Allah itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena memang kata kuncinya in ahsantum ahsantum lakum. Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu berbuat kebaikan, ya kamu berbuat dengan diri sendiri. Benasatum balah. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, berarti kamu jahat untuk diri sendiri. Maka orang yang ahli taat tidak akan dibahayakan oleh apapun. Apa yang dia terima, apa yang dia jumpai dalam taat, tidak bahaya. Ma yasna'ul abdu bi'izil ghina wal izqul al izilil muttaqi. Ma yasna'ul abdu bi'izil ghina, apa yang akan seorang hamba itu perbuat dengan kemuliaan kekayaan. Kalau seorang hidupnya ngejar-ngejar kekayaan, cari kekayaan biar mulia, pertanyaannya apa yang bisa seorang hamba itu perbuat dengan kemuliaan harta itu? Lagi bola apa? Lagi bola sebetulnya tidak ada habis-habisnya. Orang dia merasa mulia punya harta berapa, 1 miliar, orang lain punya 2 miliar, orang lain punya triliun dan sebagainya. Kemuliaan seperti apa yang kita bisa buat kalau mengandalkan kekayaan? Wal izzu kullal izzi lil muttaqin. Sedangkan kemuliaan secara keseluruhan, kemuliaan secara total, secara hakiki adalah milik orang yang bertakwa, karena kemuliaannya itu diberi oleh Allah ya. Diberi oleh Allah dalam seperti dalam ayat ya, inna akramakum indallahi. Lalu apa itu takwa? Takwa dan benar takwa itu masdaru waqahu idza manahu. Takwa dan melabat takwa itu masdaru waqahu, masdar dapat waqahu idza manahu. Idza mana'a, apabila mencegah ia takwa ya, hu akan ya muttaqi. Fattaqiyu, maka bermula yang bertakwa itu kat mana sungguh mencegah ya attaqiya nafsu, akan nafsunya muttaqi min syahawatiha, dari syahwat-syahwatnya, dari syahwat-syahwatnya nafsu. Takwa ini menurut terang Syed Bagri Stop adalah masdar dari fi'il madhi waqa. Apabila maknanya waqa itu adalah mana'u, mencegahnya. Wattaqiyu qad mana'a nafsahu min syahwatiha. Orang yang bertakwa itu ia sungguh mencegah nafsunya dari syahwat-syahwatnya. Wa quluhu madaru kulli sa'adatin, dan ucapannya Nadim lapat madaru kulli sa'adatin, poros semua kebahagiaan ataupun keberuntungan. Ai aslun, maksudnya madar itu aslun, pokok, wa asasun dan dasar. Maksudnya aslun wa asasu kulli sa'adatin merupakan pokok dan merupakan dasar semua kebahagiaan ataupun keberuntungan. Oleh hadza, dan karena ini la yunhadamu ma bunya aliyah ala taqbidur. Oleh hadza, dan karena ini la yunhadamu, tidak akan dirobohkan ma oleh segala sesuatu bunia yang dibangun ya ma alaiha, atasnya, ala taqbiduri, atas berganti-gantinya masa-masa. Fasadatu, maka bermula sa'adah atau kebahagiaan itu disakwati, kebalikannya atau lawannya kecelakaan.
Wahia dan bermulia ia sa'adah itu taufikullahi, taufiknya Allah, pertolongan Allah lil abdi bagi seorang hamba, wa hidayatihi dan petunjuknya Allah, wa ma'unati dan perhatiannya Allah. Lafaz madar kulli sa'adatin itu maknanya madar itu adalah aslun wa asasu kulli sa'adatin. Jadi takwa itu adalah pokok atau adalah landasan semua kebahagiaan. Walihada la yunhadamu ma buni alayya, karena itulah maka tidak akan dirobohkan atau tidak akan roboh apa yang dibangun di atas takwa tersebut. Ala takbiduri, atas berganti-gantinya masa-masa. Wasadatu itu sakwati, sedangkan kebahagiaan itu adalah kebalikannya lafaz syaqawah. Apa itu sa'adah? Wa ya taufiqullahil abdi wa hidayatuhu wa ma'unatuhu. Sa'adah itu, kebahagiaan itu adalah taufiknya Allah, diberi kekuatan menjalankan ketaatan Allah, petunjuknya Allah dan perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sa'adah. Wa qawluhu tibaun bi kasri ta'in, dengan ternyata masdaru taba'a itu termasuk lafaz taba'a. Wa ahwa'un, wa ahwa dan lafaz ahwa ilmati dengan mat, wa kusyirat dan dipendekkan lidurati karena darurat. Syabu hawa, ya, syabu hawan itu jamak lafaz hawan, hawan ahwa. Masdaru hawahu, jadi masdar lafaz hawahu. Idza ahabbahu, apabila menyukai ya muhib yahu akan makur. Wa syar'an atau wa syari'an itu mailu nafsi, cenderungnya kecenderungan nafsu ilama kepada suatu kecenderungannya nafsu ilama kepada sesuatu yuhaliku yang menyelisih yama asyarakan syarat. Mana itu? Wa tibaun sudah, kemudian idza bau, kemudian wasyaran atau wasyari'an itu mailu nafsi, cenderungan nafsu ilama kepada sesuatu yuhaliku yang menyelisih yama asyarakan syarat. Wa haba ila, sedangkan lafaz habail itu jamu hibalatin, jamunya lafaz hibalah dikasih dengan kasroh, bahaya dan bermula iya bila sudah masalahnya itu sarakus saidi, jaringnya pemburu, ya, jaring buruan gitu. Atau ya, jaring buruan atau perangkap buruan. Wal murudu dan dikendaki biha dengannya guna di sini itu wasam syaitan, bisikan-bisikan setan, wa makaidu dan tipu daya setan. Ini mengenai catatan ya pada lafaz taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'su syarri haba ila. Ini syarrin ya, itu ada yang kitab yang cetakan lain ya, itu syarrin atau syari'an di situ. Ada ininya, ada tulisannya apa? Hanya sin ra saja ada ainnya. Yang pada gelar itu. Ada yang cetakan lain ada. Apa di situ tulisannya? Coba lihat sini kitabnya. Oh iya memang gitu ya. Sama. Kemudian apa yang dimaksud dengan
pada kalimat ya, lafaz syaratus sayyidi. Jadi maksudnya itu pada habail, ya, lafaz habail itu jamnya lafaz hibalah dengan kasroh hibalah, wa iya bil asli syaratus sayyidi, perangkapnya buruan ataupun jaring buruan, wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan syari habail di sini, habail di dalam nadam ini adalah apa? Wasab syaitani, yaitu bisikan-bisikan setan, wa makaidu, dan tipu-tipu dayanya setan. Wal makna, dan bermula maknanya adalah anna tiba asahsi, sesungguhnya mengikutinya seseorang, hawahu akan hawanya sahas, itu wa bermula ia itibawissasi hawahu itu ra'su syururi, kepalanya ataupun induknya, atau ya kepalanya, ra'su syururi, oleh huwa bermula ia itibawissasi hawahu itu ra'su syururi, kepalanya keburukan-keburukan, wal qabaihi, dan dia keburukan-keburukan, wal mahaliki, dan kebinasaan. Wadilika, dan bermula itu dikaulihi, karena sabda Rasulullah alaihissalam, inna ahwafama, sesungguhnya paling menakutkannya segala sesuatu, ahabu yang aku takut, ala umat atas umatku, itu itiba'ul hawa, mengikuti hawa, wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wa amatiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa, fayasuddu, maka itu akan menghalangi, yatibul hawa anil haqi, dari kebenaran. Wa amatulul amali, dan adapun panjang angan-angan itu fayunsi, maka akan membuat lupa yatulul amal al akhirat, tekan akhirat. Rawahul Baihaqi, telah menerima Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman. Makna daripada nadham ya, secara ringkas ya, adalah anna tiba asasi hawahu wa ra'su syururi wal qabai wal mahadi, mengikutinya seseorang kepada hawanya atau hasratnya, itu adalah kepalanya keburukan-keburukan ya. Ini syurur dengan qabai ini sinonim, dan juga kepalanya kebinasaan. Hal itu adalah karena sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma khawfu ala ummati tibul hawa, sungguhnya paling menakutkan yang segala sesuatu yang aku takutkan atas umatku, yaitu tibul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wa amma tibaul hawa fayasudu anil haqi, adapun mengikuti hawa itu dampaknya apa? Akan menghalang-halangi dari kebenaran. Wa amatul amali fayunsilirati, adapun panjang angan, maka ia berakibat membuat orang itu lupa kepada akhirat. Rawahul Baihaqi, telah menerima Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Kama anna syahawati, sebagaimana sesungguhnya syahwat-syahwat itu mumtazijatun, bercampur bilahmil adami, dengan darahnya manusia, bedamnya bilahmil adami, dengan dagingnya manusia, dengan daging anak Adam, bedamihi, dan darahnya adami. Fa sultanu syaitani, maka kekuasaan setan edolnya pula itu syariatul mengalir, bilahmi, di dalam darahnya adami, di filami, di dalam dagingnya adami, wadami, dan darahnya adami. Muhitatun, dan meliputi bil qalbi, dengan hati, min jawanibi, dari sekelilingnya qalbu. Qala, telah bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sesungguhnya setan itu jadi mengalir, ya setan min ibni Adam, dari anak Adam, dari manusia, majrad dami, di dalam tempat mengalirnya darah. Sebagaimana syahwat-syahwat itu bercampur dengan dagingnya manusia dan darahnya manusia, maka kekuasaan setan juga
mengalir di dalam daging dan darahnya manusia itu, meliputi hatinya manusia dari sekelilingnya, depan, belakang, kanan, kiri ada setan semua. Inilah makanya kita kalau mau berbuat amal baik itu sulit sekali, berat sekali. Kenapa? Karena penghalangnya itu sempurna, ada setannya, ya, ada nafsunya, semuanya berkolaborasi. Jadi ada orang dia dikuasai oleh setan, darahnya, dagingnya itu dikuasai oleh setan. Wa muhitatun bil qalbi menjadi, dan bahkan setan meliputinya, ya, meliputi hatinya. Wa muhitatun bil qalbi meliputi hatinya orang itu dari kanan, kiri, depan, belakang. Rasul bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sungguhnya setan itu mengalir dari seorang anak manusia itu pada tempat mengalirnya darah. Wayuhkan dan dikayatkan an Sayyidina Yahya alaihissalam, dari Sayyidina Yahya alaihissalam, Nabi alaihissalam, anak iblis, sesungguhnya iblis itu bada tampai iblis lalu pada Nabi Yahya walaihi, dan itu tetap atas iblis ma'aliku bermula ma'alik. Ma'alik itu gantungan-gantungan atau ya jeratan-jeratan. Waqala, lalu berkata Nabi Yahya lalu kepada iblis, ma hada, ma bermula ma itwab hada bermula ini. Qala, berkata iblis, asyahwatu syahwat-syahwat alati asidu, yang mengikat olehku, yang jerat olehku, biha dengan syahwat atau dengan alati Bani Adam, makan manusia. Wa ulima, maka diketahui min hadar diri ini anal khair, sesungguhnya kebaikan, ulahu ya keseluruhnya khair, wa sa'adat, dan kebahagiaan itu fi mu'alafati di dalam menyelisihi nafsu dan setan. Allah telah berfirman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man, dan orang khafa yang tahu kejaman, maqama rabbih, akan kedudukan Tuhannya. Nah, itu kalimatnya dalam Quran seperti itu. Jadi dihikayatkan dari Sidina Nabi Yahya alaihissalam, beliau mengatakan sungguhnya iblis tampak pada beliau. Pernah suatu ketika Nabi Yahya bisa lihat iblis, ya, dalam rupanya yang dia wujudkan. Dan iblis ketika bertemu Nabi Yahya itu mau membawa suatu alat yang ada gantungan-gantungan itu, jeratan-jeratannya. Lalu ditanya oleh Nabi Yahya, ma hada, apa ini? Iblis mengatakan, asyahwatul lati asyidu biha bani Adam. Ini adalah syahwat-syahwat yang aku itu menjerat, ya, kepada, yang menjerat manusia dengan syahwat-syahwat tersebut. Nah, fa'ulima min hadza, maka diketahui dari ini annal khaira kullahu wa sa'adata fi malatih. Kebaikan secara keseluruhan dan kebahagiaan secara menyeluruhan itu adalah dalam menyelisihi nafsu dan setan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbi, ada buat orang yang tahu kepada kedudukan Tuhannya. Ini ayatnya belum selesai itu. Wa nahan nafsanil hawa, dan melarang nafsu dari hasratnya. Fa innal jannata hiya ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Qala, berkata Al-Busiri, Imam Busiri, wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahadaka nusafat tahimi. Wa khalif, dan selisilah oleh nafsakan nafsu, wa syaitana, dan setan, waksi, dan durakai lemu, hima, akan keduanya. Wa inhuma,
Dan jika keduanya itu mahadhah, memberikan kemurnian akan kau asnusha akan nasihat fatahim, maka curigalah olehmu. Wa khalibin nasa wa syaitan wa khalibin nafsa wa syaitan wa khalib itu lagi ini Yarbul Mustafa ya. Wa khalibin nafsa wa syaitan wa sihima wa inhuma mahadhah kana wasafataymi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al وخالف النفس والشيطان وسهما وإنهما محضا كنزهة التيمين المصطفى Imam Busiri dalam burdahnya ya, beliau menuliskan satu nadham wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa khalif selisilah olehmu nafsa kan nafsu wa syaitan dan syaitan wa si dan duraka olehmu ini akan keduanya wa inhuma mahadha dan juga keduanya itu memberikan kemurnian akan kau anusakan nasihat patahim maka curigilah olehmu. Imam Busiri sampai menuliskan ya wa khalifin nafsa wa syaitana, selisihi nafsu dan setan. Ibarat kalau setan datang dari timur kita jalan ke barat, kalau setan datang dari utara kita jalan ke selatan, kalau bisa jangan ketemu. Selisih wa khalifin nafsa, selisihi nafsu, selisih setan. Jadi yang diminta nafsu dimintai setan, jangan ikuti. Wasihima, durakai nafsu dan setan. Jangan ketukar-tukar. Ini anak muda zaman sekarang kepada setan CS, kepada nafsu itu mendekat. Sama orang tua kurang ajar, sama guru duraka. Nah, liru. Harusnya kalau mau maksiat, mau duraka, lawan nafsu, lawan setan. Kepada orang tua, kepada guru berbakti. Wa inhuma mahadhaka anusafatahim. Jika nafsu dan setan ini kok tiba-tiba berubah kayak jadi orang baik gitu, hati-hati. Curigai ya. Prinsipnya ada demikian. Nah, setan nafsu itu jelas ya, menjadi ladang amal manusia menjaga diri. Al-i'rabu bermula ini tuh i'rab. Takwa, lafaz takwa ya, takwan itu mubtada wa huwa dan bunala iya lafaz takwa itu mudhafun mudhaf. Wal ilahi lafaz ilahi itu mudhaf ilahi mudhaf ilahi. Wa madaru dan lafaz madaru itu khabarul mubtada'i, khabar yang mubtada. Wa huwa dan bermula iya itu mudhafun mudhaf. Wa quli mudhafun ilaihi wa huwa mudhafun dan itu mudhaf. Wa sa'adatin lafaz sa'adatin, lafaz sa'adatin itu mudhafun ilaihi mudhaf ilaihi. Wa tiba'un lafaz tiba'un itu mubtada mubtada, wa ahwa lafaz ahwa itu mudhaf ilaihi mudhaf ilaihi. Majrurun yang dijarkan bi kasratin dengan kasrah muqaddar yang ditakdirkan. Al-alif alif. Mana yang mencegah min duriyah dari tampaknya, dari penampakannya, tampakannya kasroh. Jadi mubtada wa kemudian lafaz tibaun itu mubtada
Wa ahwa lafaz ahwa itu mudhaf ilaihi majruran bi kasratin dicerkan dengan kasrah muqaddar ditadirkan ala albat salib. Mana yang menjaga min dunia dari tampaknya ta'adzur dan sulit. Wa ra'su lambat ra'su itu khabar mubtada yang mutada. Basyari lambat syari mudhaf ilaihi mudhaf ilaih wa huwa dan bun mar'iyah lambat syar itu mudhaf bahaba ila dapat habail itu mudhaf ilaih majrurun dijarkan niabatan karena sebagai pengganti anil kasrah dari kasrah ya nahu karena sunya ia itu ismun ya. Habail itu lapat ismun isim la yang syari'u yang tidak diberi tanwin wal mani dan pula menjadi maniknya lahu bagi lapat habail itu asarfu sorot itu apa bal mani udah mulai mencegah lahu bagi lapat habail minasarwi dari tanwin itu sigatu mudal jumi sigat mudal jumu bal alif benar-benar alif itu laki untuk kemutlakan. Ini catatan tentang i'rab ya. Baik, sebelum dilanjut ke nazam berikutnya dibaca dulu bersama-sama ya. Bismillah. Mana mic-nya? Pakai mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana ma qila may yattaqillaha fadzaka alladhi sifa ilayhi al-ajru rafi'u wa qila aidan man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi ma darra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma nalaki yasna'ul abdu bi'izzil ghina wa izzu kullil izzil muttaqi wa taqwa masdar wa qawlu idha ma'nahu fatatiyu man mana'a nafsahu min syahwatiha wa qawluhu madar kulli sa'adatin ay aslun wa asasu kulli sa'adatin ولهذا ينهدم ما بني عليها على تعاقب الدهور والسعادة ضد الشقوة وهي توفيق طريق العظيم وهدايته ومعونته وقوله والإباء بكسر مصدر تبع وهو قرب المد وقصر للضرورة جمعه هوى مصدره هواه إذا أحبه وشاء عيل النفس إذا ما يخالف شرعا وهبائل جمع حبالة بالكسر وهي في الأصل شرط الصيد والمراد بها هنا وسوس الشيطان ومكايده والمعنى أن اتباع الشخص هواه هو رأس الشرور والقبائح والمهلك وذلك لقوله عليه السلام إن أخوف ما أخوف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل وأما اتباع الأهواء فيصدم الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة رواه البيهقي في شعب الإيمان وكما أن الشهوات بلحم الآدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية في لحمه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحكى عن سيدنا يحيى عليه السلام أن إبليس بدله وعليه معالق فقال له ما هذا قال الشهوة التي يحسد بها بني آدم علم من هذا أن الخير كله وسعادة في مخالفة قال تعالى وأما من خاف مقام ربه وقال بالسري وخالف النفس وعصيما ورئهما مطر المستفاد
Al-i'rabu taqwa mubtada'un wa huwa mudhafun wa ilahi mudhafun ilaihi wa madaru khabarun mubtada'i wa huwa mudhafun wa kulli mudhafun ilaihi wa huwa mudhafun wa sa'adati mudhafun ilaihi wa tiba'u mubtada'un wa huwa mudhafun ilaihi majrur wal kasratan qadaratin ala alifi mana min zuhuriya at-ta'adzuru wa raqsu khabarun mubtada'i wa syari mudhafun ilaihi wa huwa mudhafun wa aban ila mudhafun ilaihi majrur bil fatatin yabatan al kasrati li'annahu ismun la yansarifu wal mad'u lahu min as-sarfi sifatun mutarjimai wal alifu lil itlaqi. Dia ada satu enggak kelihatan mana? Mau sakit di mana? Oh di rumah. Berapa lama dah? Mana rumahnya? Oh mana? Kita tahu. Baik, kita lanjutkan. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Inna tariqa, sesungguhnya tariqa itu syari'atun, syariat, wa tariqatun, dan tariqah. Maksudnya inna tariqah, sesungguhnya jalan menuju kepada Allah itu syariatun, syariat, wa tariqatun, yang dua tariqah, wa haqiqatun, dan yang ketiga hakikat. Fasma', maka dengarkanlah olehmu, laha, untuknya, ya. Ma akan segala suatu musilah yang digambarkan dia ma. Inna tariqa syari'atun wa tariqatan wa haqiqatun. Sesungguhnya syariat, sesungguhnya ya tarik atau jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu berupa syariat, berupa tariqah, berupa haqiqah. Fasma' laha ma musilah, maka dengarkanlah apa yang dicontohkan untuknya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic ini. Baik. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Pakai mic-nya coba, bareng-bareng. Ya, tiga kali lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Sesungguhnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau metode menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu berupa syariat, tariqah, dan haqiqah. Fasma' laha ma musilah. Dengarkanlah untuknya apa yang akan digambarkan berikut ini. Ini adalah nazam dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh begitu satu menerangkan lama bayana tatkala telah menjelaskan ya Syekh Zainuddin Al-Malibari makan segala sesuatu yutaratabu yang diakibatkan ya ma ala taqwa, atas taqwa, ya, wa ala tibail hawa, dan atas mengikuti hawa nafsu. Atba'a, maka mengikutkan ya Syekh Zainuddin Al-Malibari humakan keduanya bidikri turuki suluki, dengan menyebutkan jalan-jalan
Bidzikri turuqi suluki, dengan menyebutkan metode-metode perjalanan taqarrub kepada Allah. Biha, karena dengannya, dengan turuqus suluk ya, yatayasaru, akan mudah riayatut taqwa, oleh menjaga takwa, bajtinabul hawa, dan menjauhi hawa nafsu. Waqala, lalu berkata ya Syekh Zainuddin Al-Malibari, inna tariqa ilahi, lawat inna tariqa sampai dengan akhirnya. Yakni yang maksudkan ya Syekh Zainuddin Al-Malibari, anak tariqa sesungguhnya metode ya, mendekat kepada Allah, al-musila, yang akan menyampaikan di akhirat kepada akhirat, itu syariatun, berupa syariat, wa hakikatun, dan hakikat ya, syariatun dan hakikat. Fasma, maka dengan kalah olehmu, tamsilal qaumi, akan penggambarannya kaum laha terhadap turuk tadi. Wahwa, dan bermula ayat itu masalah satu saya guru yang akan menyebutkan hu akan ma ya ba'du sudahnya, saya yang akan menyebutkan ya imam ya ba'du sudahnya. Inna tariqa siratun, dan seterusnya itu, ini adalah nadhum yang sudah Syekh Zainuddin Al-Malibari, diterangkan oleh Syekh bagi Sapa tatkala Syekh Zainuddin Al-Malibari telah menjelaskan apa yang diakibatkan atau apa yang dihasilkan atas takwa, dan juga apa yang dihasilkan bila mengikuti hawa nafsu. Takwa akan berakibat apa, mengikuti hawa nafsu akan berakibat apa, sudah diterangkan. Maka kemudian Syekh Zainuddin mengikutkan keduanya itu dengan menyebutkan turuqus suluk, metode-metode perjalanan taqarrub kepada Allah. Karena dengan adanya turuqus suluk itu akan menjadi mudah menjaga takwa dan menjauhi hawa nafsu. Nah, oleh karena itulah kemudian beliau menuliskan inna tariqa, dan seterusnya sampai akhir. Maksudnya apa? Anak tariqal musila ila akhirati, yaitu sesungguhnya metode atau jalan yang menyampaikan kepada akhirat, itu adalah syariatun wa tariqatun wa hakikatun. Ada syariat, ada tariqah, ada hakikat. Istilahnya atau pembahasannya itu syariah, tariqah, hakikat. Fasma tamthilal kamilaha wa huwa ma sayadkuruhu ba'du. Maka dengarkanlah perumpamaan daripada kaum pemaling marifat, maksudnya untuk masalah hakikat tersebut, yaitu apa yang akan disebutkan oleh beliau sesudahnya. Apa? Nah ini, wa'lam rahimakallahu annahu la budda lisaliki tariqul akhirati. Yang maksudnya alam rahimakallahu annahu la budda lisaliki ya, li saliki tariqil akhirati minal jam'i baina hadhihi thalathati wa adami ta'tili li syai'in minha. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu rahimahum, berikan rahmat akan kau Allah annahu, semuanya keadaan itu labuta, tidak boleh tidak li saliki tariqil akhirati, bagi penempuh jalan akhirat, minal jam'i, dari mengumpulkan baina hadhihi thalathati, di antara tiga ini, wa adami ta'tili, dan tidak adanya membenturkan atau menganggurkan di terhadap sesuatu minah darinya. Badzalika, dan bermula itu li'anal hakikat, akan sesungguhnya hakikat bila syariat dengan tanpa syariat itu batilatun, batil, sia-sia, salah. Wa syariatu, dan bermula syariat ya, bila hakikat dengan tanpa hakikat itu atilatun, pengangguran. Misalul awali, bermula permisalan yang awal itu andakula, bahwa mengucapkan oleh milisasi kepada seseorang sholli salatlah oleh wa yaqulu, lalu ia berkata laka padamu la hajata ila salati, la hajata, tidak ada kebutuhan itu wujud ila salati, pada salat. Liana saida, karena sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang bahagia itu saidul azali,
orang yang beruntung di dalam ajalnya. Fa'in kuntum, maka jika ada oleh itu sa'id dan orang yang beruntung, orang yang bahagia, tahaltum, maka masuk oleh wal jannah dengan surga. Wa in lam musalli, dan walaupun tidak sholat pelaku. Wa ila, dan jika tidak, tahaltum, maka masuk oleh neraka. Wa in salatu, dan walaupun sholat pelaku. Wa misalu saniyati, dan bermula permisalan yang kedua itu man, bermula barang siapa orang yang beramal yang mana li ajli jannati, karena arahnya surga, wa yaqulu, dan mengucapkan iman laula amali, dan kalau tidak ada amalku, lama dahal tuha, maka tidak akan masuk oleh akan surga. Wahadi, maka bermula itu syariat atilatun yang apilah, yang menganggur. Wa makna kaunia, dan bermula maknanya lafaz atilah itu atilatan, atilah itu ana wujuda, maksudnya sesungguhnya wujudnya atilah itu keadamnya seperti dia tidak adanya atilah. Lianna duhulal jannah, karena sesungguhnya masuk surga itu bifadillah, dengan anugerah Allah, lil hadisi, karena hadis asyarif yang mulia. Mari kita cermati baik-baik ya. Keterangan Sayyid bin Sa'ad beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu bahwa sesungguhnya tidak boleh tidak bagi orang yang menempuh perjalanan menuju kepada akhirat, yaitu ia mengumpulkan di antara ketiga perkara ini dan tidak menganggurkannya kepada sesuatu daripada tiga perkara ini. Dari kalian hakikat ini kenapa? Karena sungguhnya hakikat, karena hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat apil. Batil itu artinya sia-sia atau salah, apil artinya nganggur, tidak berguna. Jadi kita secara baik ya. Kenapa? Anal hakikata bila syariatin batilatun wa syari'ata, atau wa syari'atu bila hakikatin atilatun. Ini ungkapannya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hakikata bila syariatin batilatun wa syari'ata bila hakikatin atilatun. Jadi hakikat tanpa syariat batil, salah, sia-sia. Namun syariat tanpa hakikat juga atul, jadi pengangguran. Misalnya apa contohnya? Misalul awali, permisalan yang awal, yaitu hakikat tanpa syariat jadi batil. Ada seperti kamu mengucapkan kepada seseorang sholli, salatlah, tapi kemudian orang itu mengatakan kepadamu ya, la hajata ila sholati, tidak perlu sholat, tidak ada kebutuhan sholat. Dia ada Sa'idul Ajali, karena sebenarnya orang yang beruntung itu, orang yang selamat itu memang beruntung dari awal, dari zaman ajali. Orang yang beruntung ajali dari zaman ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannata wa in lam usalli. Kalau aku ini termasuk orang yang sa'id, orang yang beruntung, maka aku masuk surga walaupun aku tidak sholat. Wa ila dakhaltun nar wa in salatu, dan kalau tidak aku masuk neraka walaupun aku itu telah sholat. Ini model begini namanya apa? Namanya hakikat tanpa syariat. Ini juga tidak betul. Contoh yang kedua, wa misal sanati, dan permisalan yang kedua, man ya'mal li ajli janati, ya maksudnya ini yang kedua itu man ya'malu li ajli janati, orang yang ia beramal karena arahnya surga. Bayaqulu, dan dia berkata, laula amali, kalau tidak ada amalku, lama dakhaltuha, maka aku tidak akan memasukinya. Fahali, maka ini itu syariat atilatun, yang pengangguran. Wa mana kauniha atilatan, dan belum maknanya yaitu atilatan, pengangguran itu anna wujudaha, sesungguhnya wujudnya ia
itu keadamnya seperti tiadanya. Li'anna duhulal jannati, karena sungguhnya masuk surga itu bifadlillah, dengan anugerah Allah. Lil hadisi, karena hadis asir yang mulia. Jadi contoh yang kedua, di mana ada perilaku manusia yang ia itu menjalankan syariat tanpa hakikat. Contohnya apa? Ada orang dia itu melakukan amal karena mau masuk ke dalam surga. Lalu ia mengatakan, kalau tidak ada amalku, maka aku tidak akan bisa masuk surga. Nah, ini keliru ya. Mengatakan apa? Fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannata wa inna musal, itu yang pertama. Yang kedua tadi, ada orang yang dia beramal karena ingin mendapatkan surga. Jadi man ya'malu ajil jannah. Lalu dia mengatakan, laula amali lama dakhaltu, kalau tidak ada amalku, aku tidak akan mungkin bisa masuk surga. Wahadi syariatun batilah akilatun, ini adalah termasuk syariat yang pengangguran, sia-sia artinya Pak, tidak berguna. Sebab apa? Harusnya tidak demikian ya. Bahwa mana kauniha atilatan, makna daripada atilah itu apa? Ana wujudah kadamnya, karena adanya itu seperti dia adanya. Apa sebabnya? Li'anna duhulal jannati bi'udillahi bil hadis syarif. Karena sungguhnya masuk surga itu karena fadlnya Allah, anugerah Allah yang mulia. Ini bagian daripada pengantar untuk pembahasan tentang syariat, kemudian tarekah dan hakikat. Selanjutnya Imam Syed dalam hal ini Syed Berisatah, beliau menerangkan wasyariatu, dan bermula syariat itu ya bermula syariat itu al-ma'muratu, perkara-perkara yang diperintahkan, alladzi amara, yang memerintahkan oleh Allah biha dengan ma'murat. Wal manhiyatu, dan bermula manhiyah, bermula manhiyah, perkara-perkara yang dilarang itu allati naha, yang melarang oleh Allah anha, dari alati. Syariat itu adalah perintah-perintah yang Allah memerintahkannya dan larangan-larangan yang Allah melarang darinya. Itulah yang namanya syariat. Di dalam mudahnya fikih itu isi daripada kitab fikih itu syariat. Botorikatu, sedangkan bermula tarikat itu al-jardu ala dzalika wal amru bi. Wa tariqatul tariqah itu al-jardu, berjalan mengalir ala dzalika atas itu, wal amalu, dan mengamalkan bi dengannya, dengan syariat. Jadi kalau tariqah sudah mulai mengalir atau berjalan atas hal tersebut dan pengamalannya. Wal haqiqatu, sedangkan bulah hakikat itu nadzuruhu, memandangnya ya, seorang ahli hakikatnya, li bawatinul umuri, terhadap bagian-bagian dalamnya perkara-perkara, wa suhudil fi'li, dan penyaksian perbuatan minallahi, dari Allah. Jadi sedangkan hakikat itu apa? Hakikat itu adalah memandangnya seorang hamba terhadap bagian-bagian dalamnya perkara-perkara, dan menyaksikan perbuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Waqalu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, lafaz ta'liman li ibadihi, lafaz ta'liman li ibadihi, yang mengajar kepada para hambanya, itu lafaz iyyaka na'budu. Maksudnya waqalu ta'ala ta'liman li ibadihi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajar kepada para hambanya, yaitu kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Mura'in bihi dhahir sanati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mura'in, zat yang menjaga bihi dengannya, dhahir syariat, akan dhahir syariat. Karena sungguhnya dhahir syariat itu mangdurun bihi, dipandang, ilal kasbi, kepada usaha, al-dhahir itu dhahir, al-dhiwa yang bermula yaitu fi'lul abdi, ya perbuatan seorang hamba. Tilawat iyyaka na'budu
itu adalah menjaga zahir daripada syariat, karena sesungguhnya zahir itu merupakan tempat pandangan, tempat yang dipandang ya. Ila al-kasbid zahir, kepada pekerjaan yang sifatnya zahir, alladzi huwa fil abdi, yang ia merupakan perbuatan seorang hamba. Wa qaluhu, dan ucapannya Nadim labat iyyaka nasta'in, labat iyyaka nasta'in, itu murain, menjaga di dalamnya al-haqiqat, karena hakikat. Lian nabi, kan sunya tetap dalamnya tabaril abdi, membebaskannya seorang hamba, min haulihi, dari sekelilingnya, tabaril abdi, pembebasan seorang hamba, min haulihi, dari dayanya abad, wa quwati, dan kekuatannya abad. Wasuhudi annal fi'la, dan penyaksian sungguhnya perbuatan itu liatimu, tidak akan sempurna ya al-fi'l illa bima unatillahi, kecuali dengan pertolongan Allah, wa quwati, dan kekuatan dari Allah. Jadi kalau hakikat itu adalah memandang kepada batinnya perkara-perkara dan menyaksikan perbuatan itu berasal dari Allah. Firman Allah Ta'ala, ya, maksudnya kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam rangka mengajarkan kepada para hamba, itu surat Al-Fatihah, di antaranya labat iyyaka na'budu, ya, labat iyyaka na'budu, hanya kepada Kau menyembah. Ini dijaga di dalamnya zahir syariat, karena sesungguhnya mangdur bi ilal kasbi zahir, ini yang dipandang kepada usaha yang zahir, alladzi wa fil abdi, yang ia merupakan perbuatan seorang hamba. Sedangkan pada firman wa iyyaka nasta'in, ini dijaga di dalamnya hakikat iyyaka nasta'in, hanya kepada Kamu pertolongan. Ini iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Li'annahu fi tabaril abdi min hali wa quwwati, karena di dalam lafaz iyyaka nasta'in, hanya kepada Kamu pertolongan, itu disertai dengan apa? Membebaskannya seorang hamba dari sekelilingnya, maksudnya dari dayanya dan kekuatannya, dan menyaksikan bahwa perbuatan itu tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Walhasil, dan bermula hasilnya itu wajib al-abdil atas seorang hamba ayat malam, oleh bahwa beramal ya abad bijami iman, dengan semua apa saja amarahu, yang telah memerintahkannya Allah oleh Allah dengannya. Wa yajtaniba, dan bahwa menjauhi ya abad, ya, makan segala sesuatu. Wa yajtaniba, dan menjauhi ya abad jami'a ma, akan semua apa saja nah yang melarang, wa akan mau Allah anhu, darinya. Lakinnahu yulahidu, lakinnahu tapi ia itu layulahidu, tidak memandang atau tidak melirik, ana amalu, kan amalnya ia, ya, amalnya abad itu gua amal alladhi yunajjihi, yang akan menyelamatkannya, wa huwa, dan ia itu alladhi yudhilul jannata, bahwa dan dia Allah itu alladhi yudhilu, yang akan memasukkan dia jannata, dan surga. Walau lahu, dan kalau tidak ada Allah, lama hasil, maka tidak akan hasil lahu baginya. Dari kalau itu bal yulahidu, bahkan bal yulahidu bil amali imtithalu amri ta'ala, bal yulahidu, bahkan melihat bil amali, dengan amal itu imtithal amrillahi, akan menjalankan perintah Allah, imtithal amrillahi lahu, kepadanya, biqaulihi, dengan firman Allah, fa'bud, ya, maka sembahlah olehmu Allah, kan Allah, mukhlishan, hal yang ikhlas lakukan Allah, adina, akan agama, maksudnya akan ketaatan. Jadi sembah Allah dengan ikhlas semata-mata untuknya. Wa in asabahu ala amali wa huwa mahdhu qadri, wa in asaba, dan jika memberikan pahala ya Allah, gua akan amil, atau ya, beramil, orang beramal ala amal, atas amal yang amil, bahwa maka bermula ia
itu mahdu fadlin, semata-mata anugerah minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna akibatahu, dan sungguhnya akibatnya itu fa mahdu adlin, maka murni keadilan minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu, tidak ditanya ya Allah amma dari apapun saja yang paling melakukan. La yus'alu amma yufalu. Jadi la yus'alu amma yufalu. Jadi la yus'alu tidak diminta pertanggungjawaban. Wa inna kepada famadu adlin minhu subhanahu wa ta'ala, la yus'alu, tidak ditanya ya Allah amma dari apapun saja ya kalau yang melakukan ya Allah. Hasilnya adalah wajib bagi seorang hamba itu ya beramal, mengamalkan semua apa yang diperintah oleh Allah dengannya, dan wajib menjauhi apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya itu. Akan tetapi dia tidak memandang kepada sesungguhnya amalnya itu adalah yang menyelamatkannya. Dia ya alladzi dzul jannah, ialah Allah yang memasukkan dia ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak akan hasil hal itu. Bal yulahidu bil amali Islam lillahi ta'ala, bahkan ia memandang kepada beramal untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budillah mukhlishan lahuddin, itu sembahlah Allah dalam keadaan ikhlas karena Allah ta'ala. Wa in asabahu ala amali, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada amal seorang hamba, bahwa mahdu fadlin minhu subhanahu wa ta'ala, itu semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan diberikan kepada semuanya. Ya wa inna akiba wa in aqabahu fa mahdu adlin minhu subhanahu wa ta'ala. Wa in aqabahu bi mahdi adlin, dan jika yaitu aqabahu wa in aqabahu fa mahdu adlin minhu subhanahu wa ta'ala, ya. Wa in aqaba, dan jika menghukum ya Allah, fa mahdu adlin, maka itu murni keadilan minhu subhanahu wa ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yafalu, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia itu berbuat. Nanti kita akan lanjutkan dengan maqalahnya Imam Busiri, qala Imam Hasan Basri, ya, qala Hasan Basri, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya, dibaca lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun, fasma' laha ma mursila, lama bayana ma yutarattabu ala